Gimana caranya kalian bisa investasi kripto dari 0 sampai bisa dengan satu video ini aja? Karena sebenarnya kripto ini adalah suatu hal yang kompleks. Jadi gua akan bagi video ini ke 3 segmen ya. Yang pertama kita akan belajar konsepnya dulu, kedua kita belajar praktek cara belinya, dan yang terakhir gimana caranya kita bisa simpen kripto kita. Kita lihat dari awal Januari, Bitcoin itu udah naik 80% lebih ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain seperti saham, seperti reksadana, seperti emas ya, Bitcoin itu jauh banget melampaui mereka semua. Ibarat nih kalau lu mau taruh uang 1 juta dalam Bitcoin itu jadi 1,8 juta dalam kurang dari waktu 6 bulan. Dibanding aset yang lain, kalau kalian taruh misalnya di saham gitu, 1 juta yang tadi kalian taruh di indeksnya saham, yaitu basket dari kumpulan saham-saham lain, itu kan justru jadi minus. Kalau kalian taruh di reksadana mungkin nggak sampai 1,1 juta bahan uangnya. Sedangkan kalau kalian taruh di Bitcoin, uang 1 juta yang sama tadi itu jadi 1,8 juta. Konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya 1 ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih 1 ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel tuker 1 ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama 1 buah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tukar untuk berbuah ini, ya kan? Uang itu kan adalah transfer antar value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, itu cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang, gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak, gitu kan. Nggak langka lagi, jadi nggak bisa sekarang orang tinggal ngambil kerangnya. Jadi nggak adil. Jadi transfer antar value ini ya, itu banyak berubah-ubah. Dari awal barter, ya kita lihat ada uang dari kerang, kita lihat uang dari garam, kita lihat akhirnya uang kertas pertama kali di dinasti Song Cina, dan akhirnya sampai ke uang kertas di Eropa, ya. Nah, awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith namanya. Jadi mereka itu yang ibaratnya ngelebur emas, yang bikin emas ya. Tapi mereka sangat cepat sadar. Jadi gini, awalnya uang kertas adalah, misalnya gue punya emas nih 100 gram gitu. Gue kasih lu kertas bukti bahwa lu punya emas di gue nih. Gue pegangin emasnya, lu ambil kertas ya bahwa lu punya emas ini. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Nah, uang kertas ini dari zaman tadi ya, Eropa tahun 1600 sampai ke 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya, ada emasnya. Sampai 1971, Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah, ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu yaitu bakso itu bisa 200 perak gitu. Kenapa bahkan barang-barang yang kita konsumsi ya seperti rumah, jasa yang kita konsumsi seperti pendidikan itu naikin drastis, bisa 10 sampai 15% per tahunnya. Harga cabai ini kita lihat naik terus ya. Itu yang kita bisa lihat hari-hari di pasar. Nah, itu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena kertas tadi dicetak oleh bank sentral kita terus-terusan tanpa basis apapun. Masalah ini sebenarnya datang dari satu hal, yaitu sentralisasi. Nah, apa itu sebenarnya sentralisasi? Itu di mana ada suatu kelompok orang yang mikir nih, oh kita mau cetak berapa uangnya? Kita mau cetak kapan uangnya? Berapa banyak nih mau dibagiin ke orang-orang? Sirkulasinya mau berapa? Nah, ini segelintir orang yang kuasain. Lalu dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti e-cash ya, hashcash ya, Adam Bank. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget ya. Untuk kalian bisa ngerti konsep ya, makanya segmen pertama ini gue sebut dengan konsep. Kalian harus tahu dulu kenapa digital cash itu dibikin. Karena gini, contohnya nih, misalnya gue ngutang sama kalian 50.000 rupiah ya, gue ngutang 50.000 rupiah, lu kasih 50.000 nya dalam bentuk cash. Lalu besoknya gue bilang ya udah, akhirnya gue balikin nih ke lu, kita udah beres gitu. Jadi begitu lu kasih 50.000 ke gue, itu kan lu ngutangin gue balikin 50.000, itu udah beres cash ya. Jadi itu peer-to-peer transaksinya antara lu dan gue aja. Di situ nggak ada bank tuh di tengahnya. Jadi cuma gue balikin uang cashnya. Itu hal yang kita bisa lakukan karena kita bisa ketemu. Misalnya nih, lu lagi di Bandung, gue di Jakarta. Gimana pertanyaannya? Nggak bisa kan? Nah, digital cash itu hadir karena masalah itu. Kalau zaman sekarang, solusinya kan mungkin mikir ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa kalau kita simpan di bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi, ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semua, tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi. Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpam semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang merasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan. Disitulah sebenarnya keunggulan cryptocurrency ini. Dimana transaksinya itu peer-to-peer, sama kayak tadi 50.000 yang gue kasih ke lu. Tapi bedanya kita nggak perlu ada bank di tengahnya. Bitcoin ini adalah sebuah program software yang bisa transfer value-nya cross border ya, antar benua, kapanpun, dimanapun, untuk siapapun, berapapun. Orang bilang, tapi kan bisa pakai bank. Kalian yang tahu pakai M-Banking, kalian pasti tahu limit transfernya M-Banking kalian itu 100 juta. Kalau kalian mau transfer 2 miliar, gimana caranya? Dengan cryptocurrency ini 2 miliar begini. Nah, itu pun antar Indonesia, kalian gampang. Misalnya BCA. Kalau BCA, BRI ya ada admin fee-nya. Tapi kalau misalkan mau transfer, misalnya teman kalian ada yang ke luar negeri, Taiwan misalnya, gimana caranya kalian bisa transfer dari
Indonesia ke Taiwan. Apakah bisa pakai bank BCA? Pertanyaan itu kan. Jadi kalau sistem perbankannya udah beda antar negara, ini udah repot yang transfer nih. Dengan cryptocurrency kita nggak perlu hal itu, nggak perlu pusing. Mau di Afrika kayak ya, mau di Kanada kayak, mau di Swiss, kita bisa transfer 1 detik kayak ini sampai uang. Jadi kan bank itu sebenarnya udah punya sistem digital cash ini, tapi problemnya apa sama perbankan? Problemnya cuma satu, itu sentralisasi. Jadi cuma ada satu tempat di mana mereka store semua servernya, atau mungkin beberapa tempat ya. Tapi kalian pernah lihat nggak kalau satu bank kena hack, kalian nggak bisa akses mobile bankingnya, dan uang itu nggak tahu di mana. Bisa jadi bank yang dihack itu uangnya ada yang benar diambil sama hacker keluar, ya, dan digitnya diambil keluar, lalu mereka tambal balik. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika suatu bank dihack. Buat kalian yang nggak mungkin dihack, udah banyak yang terjadi. Ya, kalian lihat harus bank terakhir yang dihack, itu kalian nggak bisa buka aplikasi, mau transfer nggak bisa, karena kalian percaya kepada satu sistem sentralisasi. Network Bitcoin ini diciptakan oleh individu yang namanya kita nggak pernah tahu, yang nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto. Identitasnya pun nggak pernah bisa ditemuin. Dia mengeluarkan suatu paper yang namanya Bitcoin White Paper tahun 2008 untuk menjelaskan secara detail gimana cara kerjanya Bitcoin. Nah, di sini gue tuh nggak akan bedah semuanya white papernya karena itu butuh mungkin ya ekstra 2 jam lagi nih kita di sini untuk bedah white papernya. Tapi kalian bisa lihat abstraknya di sini. Purely peer-to-peer version of electronic cash will allow online payments to be sent by one party to another without a financial institution. Artinya apa? Sebuah transaksi peer-to-peer ya kayak tadi uang yang nggak perlu percaya kepada finansial institusi apapun, bahkan nggak lewat bank apapun, nggak lewat sentralisasi apapun. Jadi kalian dapat konsep gambaran ya tentang gimana cara kerja Bitcoin itu. Pertanyaannya gimana cara belinya? Jadi kalau